Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Rizka. Kita masuk di materi mengenai perusahaan dagang. Oke, bisa kita review anak-anak. Perusahaan dagang itu perusahaan yang bagaimana? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual barang dagang. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwa di perusahaan dagang sumber pendapatan utamanya apa anak-anak? Yaitu penjualan. Karena kegiatannya apa? Membeli dan menjual. Untuk lebih kita mengingat-ingat kembali ya anak-anak ya materi kita sebelum masuk di perusahaan dagang. Materi yang pertama kita lalui adalah jasa. Oke, sekarang kita sama-sama mereview, mengingat-ingat kembali apa sih perbedaan dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Yang paling utama adalah yang tadi Bu Rizka sampaikan mengenai kegiatan utamanya perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Bu Rizka tadi sudah menyampaikan bahwasanya kegiatan utama perusahaan dagang adalah membeli dan menjual barang dagangan. Nah, kalau perusahaan jasa apa, Bu? Kalau perusahaan jasa berarti kegiatan utamanya adalah memberikan jasa. Contohnya, seperti apa, Bu? Contohnya, kalau perusahaan jasa memberikan jasa, misalnya kalian anak akuntansi nanti kelak bisa menjadi seorang accounting. Kemudian, contoh lagi adalah dokter memberikan apa, Bu? Memberikan jasanya ya nak ya. Tidak mungkin dokter memberikan barangnya ya. Misalnya kita sakit pasti kita sama dokter diberikan jasanya, itu ya nak ya. Kalau perusahaan dagang contohnya apa, Bu? Ya kegiatannya yang membeli dan menjual. Misalnya adalah di toko-toko terdekat rumah kita, kan pasti ada toko ya nak ya yang kegiatannya membeli dan menjual. Kemudian yang kedua adalah mengenai persediaannya. Lah, kalau perusahaan dagang itu memiliki persediaan. Kalau perusahaan jasa tidak memiliki persediaan. Karena apa, Nak? Kalau dagang kan ada wujudnya ya, Nak ya. Tapi kalau jasa itu tidak ada wujudnya. Karena jasa itu bisa dibilang adalah abstrak gitu ya. Contohnya dokter, kita diperiksa kan nggak ada barangnya. Misalnya sakit batuk apa gitu nggak ada barangnya ya. Kalau perusahaan dagang misalnya saya mau membeli pensil, maka akan muncul pensilnya atau barangnya gitu ya. Penentuan harga pokok barangnya kalau perusahaan dagang relatif mudah. Kalau perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barangnya. Kenapa kalau perusahaan dagang itu lebih relatif mudah, Nak? Karena barangnya itu sudah ada di tangan kita. Jadi kita tahu. Misalnya gini, Bu Rizka ada apa itu namanya pensil misalnya. Bu Rizka beli pensil dari toko utamanya seharga 5.000. Maka berapa ya kira-kira harga pokok barangnya yang akan Bu Rizka jual lagi gitu. Berarti Bu Rizka harus menentukan sebuah margin atau keuntungan gitu ya nak ya. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Tadi Bu Rizka sudah sampaikan bahwa perusahaan dagang itu berwujud fisik sedangkan jasa itu non fisik atau abstrak. Kemudian akun dalam laporan keuangannya kalau perusahaan dagang neraca, laporan laba rugi gitu ya. Kalau jasa ya tidak ada neraca dan tidak ada laba rugi. Kemudian siklus operasinya kita lihat. Kemudian, nah Bu Rizka kembali mengulang operasi perusahaan dagang. Perusahaan dagang tadi Bu Rizka sudah sampaikan apa nak? Kegiatan utamanya membeli dan menjual barang dagang. Bisa sampean lihat, bisa kalian lihat itu. Itu ada Alfamaret. Kemudian ada orang jualan tayo atau jual mobil. Kemudian ada yang jual kursi, ada barangnya ya nak ya. Seperti yang tadi perbedaan barang dagang dan perbedaan perusahaan dagang dan jasa. Kemudian Bu, sumber pendapatan utamanya dari mana? Sudah Bu Rizka sampaikan di awal bahwa sumber pendapatan utama adalah dari hasil penjualan. Nah, sebelum nanti Bu Rizka membahas mengenai jurnal, Bu Rizka akan sampaikan apa sih Bu akun-akun yang ada di perusahaan dagang. Akunnya yang pertama ada persediaan barang dagang karena ada fisiknya. Yang kedua penjualan karena perusahaan dagang melakukan atau tugas utamanya
menjual dan membeli. Penjualan ada di mana, Bu? Kredit. Kemudian pembelian ada di mana, Bu? Posisi normalnya ada di debit. Nah, di dalam penjualan dan pembelian pasti ada sebuah retur ya, Nak ya. Retur itu maknanya adalah pengembalian. Misalnya ada kerusakan atau ketidakcocokan pesanan klien dari perusahaan. Kemudian ada potongan penjualan, nanti dibahas di belakang. Bu, potongan penjualan itu yang seperti apa? Misalnya 5/10, N/30 gitu. Nanti Bu Rizka jelaskan di belakang ya, Nak ya. Nah, penjualan dengan retur penjualan dan potongan penjualan itu sifatnya adalah berbanding terbalik. Maksudnya Bu Rizka, ketika penjualan itu di posisi kredit, maka retur dan potongannya di posisi debit. Ilustrasinya bagaimana, Bu? Misalnya Bu Rizka membeli sesuatu ya. Bu Rizka membeli pensil, maka Bu Rizka akan mendapatkan pensil, namun Bu Rizka harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan pensil. Makanya penjualannya ada di posisi kredit. Kemudian apalagi, Bu? Ada beban angkut dan harga pokok penjualan. Maksudnya beban angkut gimana? Misalnya nih, Bu Rizka mau membeli pensil dari Bali, kan pasti ada beban angkutnya ya, Nak ya. Contohnya kalian saja kalau onlinean pasti kan ada beban angkutnya ya, Nak ya. Ya, itu. Kemudian karakteristik perusahaan dagang. Kembali lagi ya, Nak, karakteristik itu kan ciri-ciri ya, Nak ya. Berarti ketika kita melakukan penjualan pasti ada laba. Kemudian ketika barang dagang berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk diproduksi. Kegiatannya apa? Kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual. Lanjut, ini siklus operasi perusahaan dagang sudah Bu Rizka sampaikan di awal ya, Nak ya. Bu Rizka ada kas, Bu Rizka mau membeli barang ya, Nak. Maka Bu Rizka harus mengeluarkan kas, kemudian barangnya Bu Rizka terima. Akhirnya Bu Rizka memiliki persediaan barang dagang. Nah, karena Bu Rizka adalah perusahaannya perusahaan dagang, maka persediaan barang dagang punya Bu Rizka jual kembali. Dengan misalnya yang Bu Rizka jelaskan adalah melalui proses kredit ya, Nak ya, bukan tunai. Maka barang itu misalnya pulpen ini Bu Rizka kirim ke customernya dengan kredit. Bu Rizka kirim, nah Bu Rizka akan mencatatnya sebagai piutang. Karena apa, Nak? Karena belinya secara kredit. Barang sudah diterima oleh customer sementara Bu Rizka belum menerima uangnya. Kemudian, Bu, bagaimana untuk bisa menerima uangnya, Bu? Kan itu kredit, Bu. Maka Bu Rizka harus mengirim sebuah tagihan yang pada akhirnya nanti tagihan itulah yang akan sampai ke customer dan customernya akan memberi uang kepada Bu Rizka. Oke, kita lanjut, Nak. Nah, tadi Bu Rizka sudah sampaikan ya, Nak ya, ada beban angkut ya tadi di akunnya itu. Nah, beban angkut itu ada dua, Nak, syarat penjualnya, FOB shipping point dan destination. Bu, apa itu FOB shipping point dan destination? Kalau FOB shipping point, maka pembeli yang membayar beban angkutnya. Kalau destination, maka penjual yang membayar biaya angkutnya. Misalnya Bu Rizka tanya seperti ini. Kalau misalnya Bu Rizka beli dari Bali, nah maka kan dikirimnya lewat kapal laut. Nah, kapal laut itu yang yang dikenai beban angkut siapa? Penjual atau pembeli? Kalau Bu Rizka tanya gitu, jawabannya gimana, Nak? Maka jawabannya adalah kita lihat, Bu, syarat penjualannya apa. Misalnya nih, kapalnya goyang, akhirnya barangnya rusak, maka yang harus membayar biayanya siapa, Bu, gitu. Maka jawab ada dua, Bu. Kita harus melihat biaya angkutnya, dia memakai metode FOB shipping point atau destination. Kalau sudah kesepakatan shipping point, maka yang membayar biaya angkutnya adalah pembeli. Kalau destination, maka yang membayar biaya angkutnya
Oke. Nah, ini yang katanya Bu Rizka tadi ada potongan harga, ada 2/10 N30, 3/10 N/30, dan N/30. Macam-macam nak potongan harga itu tergantung perusahaannya. Bu, bacanya bagaimana Bu? Maksudnya 2/10 N/30 itu Bu. Nah, kalau 2/10 nak, mendapat potongan 2% jika membayar dalam waktu 10 hari. Kemudian dia tidak akan mendapat potongan sampai paling lambat dia harus bayarnya 30 hari setelah tanggal transaksi gitu. Bu, kalau misalnya 5/10 N/15 gimana Bu? Maka 5/10 adalah dia akan mendapatkan potongan 5% ketika dia membayar dalam kurun waktu 10 hari. N/15 maka batas dia membayarnya adalah 15 hari dari waktu awal transaksi. Ketika bayarnya sampai lebih dari 10 hari atau jangka waktunya 15 hari tadi, maka misalnya bayarnya adalah di hari ke-12 atau 13, maka dia tidak mendapatkan potongan 5% yang tadi. Tapi kalau dia membayarnya dari tanggal awal transaksi sampai 10 atau 9 hari, maka dia akan mendapat potongan 5%. Nah, Bu Rizka sudah menjelaskan panjang mengenai perusahaan dagang, perbedaannya apa dengan perusahaan jasa ya nak. Kemudian apa tugas utamanya perusahaan dagang, kemudian nama akun-akunnya sudah Bu Rizka jelaskan, kemudian alur transaksinya juga sudah Bu Rizka jelaskan, kemudian barusan ada syarat untuk biaya angkut, kemudian ada potongan harga. Sekarang waktunya untuk transaksi. Jadi kalau akuntansi ya tugasnya habis diklasifikasikan, kemudian apa nak? Di jurnal, maka kita harus bisa untuk menjurnal ya. Nah, sekarang masuk ke jurnal umum. Bu Rizka hanya membahas sedikit ya nak ya. Kalau penjualan tunai, kas pada penjualan, kasnya di debit, penjualannya di kredit. Maksudnya bagaimana Bu? Bu Rizka misalnya membeli ballpoint sebesar 5.000 ke toko Amar secara tunai, maka ketika Bu Rizka membeli, penjual ya nak ya, Bu Rizka misalnya punya ballpoint, kemudian ballpoint ini Bu Rizka jual kepada PT Amer secara tunai sebesar 5 juta misalnya, maka barangnya Bu Rizka berkurang tapi kasnya Bu Rizka masuk ya nak ya, maka kasnya 5 juta, kemudian penjualannya juga 5 juta ya nak ya. Nah, kalau yang tadi bisa dipelajari ya nak ya, karena itu masih singkatnya. Sekarang kita masuk di retur. Kalau retur adalah pengembalian. Tadi pembelian ada di posisi debit, maka retur pembeliannya ada di posisi kredit. Jurnalnya bagaimana Bu? Utang dagang pada retur pembelian. Kemudian nih ada retur pembelian secara tunai, maka kas pada retur pembelian. Jadi itu dilakukan secara tunai ya nak. Beban angkut pembelian secara kredit, maka pembelian ada di posisi debit. Beban tadi sudah Bu Rizka sampaikan posisinya juga di debit. Lawannya apa Bu kalau secara kredit? Maka kalau secara kredit lawannya adalah utang dagang. Kemudian pelunasan utang dagang. Kalau suatu perusahaan sudah punya utang, untuk melunasinya bagaimana Bu? Maka posisi utang dagang yang awalnya di kredit akan berpindah posisi ke debit. Lawannya adalah kas ya nak ya. Kemudian penyetoran uang tunai. Kas persediaan pada modal. Pengambilan barang dagang untuk kepentingan pribadi atau yang biasa disebut sebagai prive, maka ada prive pada persediaan boleh kalau ngambilnya persediaan nak. Tapi kalau ngambilnya berupa uang, misalnya Bu Rizka punya perusahaan namanya PTA, Bu Rizka ambil uangnya perusahaan itu untuk kepentingan pribadinya Bu Rizka, maka Bu Rizka mencatatnya adalah prive pada
kas, karena yang Bu Rizka ambil adalah misalnya uang 500.000 gitu. Nah, jadi prive itu sebuah beban. Karena apa nak, kok bisa disebut beban Bu? Untuk kepentingan pribadi, privenya itu untuk kepentingan pribadi. Oke. Nah, ini yang katanya Bu Rizka tadi ada potongan harga, ada 2/10 N30, 3/10 N/30, dan N/30. Macam-macam nak potongan harga itu tergantung perusahaannya. Bu, bacanya bagaimana Bu? Maksudnya 2/10 N/30 itu Bu. Nah, kalau 2/10 nak, mendapat potongan 2% jika membayar dalam waktu 10 hari. Kemudian dia tidak akan mendapat potongan sampai paling lambat dia harus bayarnya 30 hari setelah tanggal transaksi gitu. Bu, kalau misalnya 5/10 N/15 gimana Bu? Maka 5/10 adalah dia akan mendapatkan potongan 5% ketika dia membayar dalam kurun waktu 10 hari. N/15 maka batas dia membayarnya adalah 15 hari dari waktu awal transaksi. Ketika bayarnya sampai lebih dari 10 hari atau jangka waktunya 15 hari tadi, maka misalnya bayarnya adalah di hari ke-12 atau 13, maka dia tidak mendapatkan potongan 5% yang tadi. Tapi kalau dia membayarnya dari tanggal awal transaksi sampai 10 warahmatullahi wabarakatuh.